Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak dosen, Bapak Dr. Khalid Mawardi yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih pada kesempatan ini kami mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kaitannya dengan tugas dari mata kuliah multikultural yang diambil oleh Bapak Dr. Khalid Mawardi. Dan tema yang akan saya angkat adalah faktor pendukung dan penghambat pendidikan multikulturalisme. Saya langsung kepada pendahuluan. Saya awali dari pendahuluan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. 17.000 pulau banyaknya. Dan tentunya itu merupakan sebuah potensi sumber daya yang harus dijaga dan dikembangkan. Selain kekayaan, sumber daya Indonesia juga memiliki keragaman budaya, etnis, suku, dan agama, sehingga Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai bangsa multikultural. Selain itu, Indonesia juga merupakan multireligious karena penduduknya menganut beragam agama, yakni Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta berbagai macam aliran kepercayaan. Bila bangsa Indonesia ingin menjadi kuat, maka diperlukan adanya sikap saling menghargai, menghormati, dan juga saling memahami, dan sikap saling menerima dari tiap individu yang beragam, sehingga dapat saling membantu, saling bekerja sama dalam membangun negara menjadi lebih baik dan tentunya lebih kuat. Ketika kita mencoba pada tahun 1099, yang pada waktu itu diundangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang otonomi daerah, ya, bahwa ketika pemerintah menggulirkan otonomi daerah, muncul ancaman konflik etnis. Pada waktu itu justru merebak kemana-mana. Ada kerusuhan di Sambas, ya, Maluku, Papua, Sampit, Palangkaraya, Aceh, dan juga Poso. Seolah menyadarkan betapa kita sebagai bangsa yang sering dicitrakan ramah dan bersahabat ini ternyata bisa menciptakan tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan dan lebih dari itu mengerikan. Sebagaimana terjadi di belahan dunia, misal di Rwanda, Bosnia, dan Somalia. Kerukunan antar etnik yang dibanggakan sebagai manifestasi idiom Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam lambang negara, Garuda Pancasila tiba-tiba sirna dan kehilangan makna. Ini tentunya merupakan sebuah tantangan, ya, bagi kita sebagai bangsa yang besar, ya, dikaruniai sumber daya yang sebenarnya bisa dijadikan modal untuk mengembangkan negara yang besar.
Kemudian pendidikan multikultural, saya ulangi, kemudian pendidikan multikultural yang diwacanakan para pakar pendidikan di Indonesia dalam batas tertentu mendapat respon positif dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia dan semangat multikultural untuk menjawab tuntutan fenomena multibudaya. Dan dalam hal ini, sebenarnya pendidikan multikultural ya, terkait dengan adanya Undang-Undang Sisdiknas ini, Sisdiknas, memang menjadi isu sentral dalam wacana pendidikan nasional secara konseptual. Sebenarnya multikulturalisme merupakan satu dasar yang dijadikan sebagai wadah lah. Karena di dalam multikultural sesungguhnya ada sebuah pengakuan adanya keragaman untuk berekspresi, bersandar pada jati diri masing-masing, dan kemudian saling berkomunikasi tanpa harus saling mematikan satu sama lain. Dan terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, dijadikan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana yang termaktub pada bab 3 pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan dan nilai plural. Tentunya berangkat dari ini memang sebagai dasar pijak kita ya. Kalau misalnya kita mengacu kepada ataupun kita memotret bahwa di Amerika ada istilah melting pot ataupun salad bowl, bahwa di Amerika Serikat ideologi itu sebenarnya ada satu keberpihakan kepada pihak yang dominan. Karena di sana dinyatakan bahwa seluruh pendatang yang berasal dari berbagai asal-usul yang ada di Amerika hendaknya berasimilasi dan meleburkan diri ke dalam kultur dominan yang menjadi orang Amerika asli yang mempunyai latar belakang budaya Anglo-Saxon. Nah, ketika ini kita coba di sini bahwa kultur dominan di sini pun sesungguhnya ada. Kadang-kadang ada satu konflik yang bisa jadi dipicu oleh hal yang semacam itu. Sehingga ketika kita kembang misalnya, ada yang berpendapat, sadar atau tidak, Undang-Undang Sisdiknas ya juga mengandung nuansa tersebut. Sehingga dapat dikatakan kurang sesuai dengan semangat multikulturalisme. Kita akan melihat kekuatan dominasi baru yang akan melakukan proyek penyeragaman yang pelakunya tidak lagi kuasa negara, tetapi kuasa agama. Atau lebih tepat lagi adalah kekuasaan agama lewat negara. Prospek pendidikan multikultural di Indonesia akan mengalami masa-masa yang tentunya tidak baik ya, suram, jika terus membiarkan kekuatan dominan entah atas nama negara ataupun agama yang memaksakan penyeragaman. Nah, di sini sebenarnya yang menjadi rumusan masalah walaupun belum nampak adalah bagaimana pendidikan
pendidikan multikultural itu bisa menumbuhkan, ya, paling tidak kepada anak didik itu bisa menjadi anak didik yang memahami multikultural secara baik. Kemudian kita masuk pembahasan. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya dan aliran. Yang dalam hal ini adalah aliran agama. Bahwa ketika kita mencoba untuk memberikan semacam penekanan dalam hal ini, sebenarnya sudah cukup gamblang ketika kita mencoba merenungkan dan mengupayakan kembali ideologi nasional, yakni Pancasila yang asasnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka yang perlu dikembangkan adalah tafsir humanistik dan multikultural. Tentu saja dengan tetap menjaga agar Pancasila itu sendiri tidak dipakai oleh kalangan yang mengklaim sebagai nasionalis ataupun ultranasionalis, tetapi menempatkan sebagai sumber nilai yang bebas tafsir dalam konteks keindonesiaan yang multikultural. Dengan sistem pendidikan yang dijiwai oleh semangat Pancasila, barangkali energi kita tidak akan habis dipakai untuk bertikai antar bangsa sendiri, baik sekarang maupun masa depan. Kemudian, terkait dengan nilai-nilai multikultur, ya, yang sebenarnya ini juga masih ada kaitannya dengan pembahasan, bahwa nilai-nilai pendidikan multikultural adalah merupakan satu outcome dari pendidikan multikultural yang ditanamkan kepada mungkin anak didik kita yang masih di bangku sekolah, ya, apa itu di SD, SMP, ataupun SMA. Karena masa-masa itu sebenarnya kan masa pencarian identitas yang diharapkan memang anak-anak itu bisa menjadi agen of change nantinya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dengan harapan kelak mereka menjadi pemimpin bangsa. Tapi kemudian menjadi persoalan adalah bagaimana agar mereka dapat menjadi, ya, agen perubahan betul yang membawa misi perdamaian, dan tentunya dalam perdamaian itu akan merasa dirinya itu aman. Nah, ini penting sekali karena pada usia-usia misalnya anak-anak, apakah itu SD ataupun yang di atasnya, bahwa usia-usia semacam itu seperti tadi yang saya sampaikan adalah usia untuk pencarian identitas ataupun membangun identitas, termasuk identitas gendernya, identitas kulturnya, identitas ras, dan identitas agama. Dan pada masa ini memang layak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang positif tentang dirinya sebagai orang, apakah itu laki-laki maupun perempuan, apakah itu sebagai orang Jawa, apakah itu sebagai orang Sumatera, Kalimantan, apakah itu orang Islam, Kristen, atau Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, yang
diharapkan menjadi persemaian untuk kemudian multikultural itu bisa mengendap ya dalam masa-masa itu. Maka di dalamnya paling tidak ada nilai-nilai yang memang betul-betul mengendap, baik itu kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, humanisme, kebersamaan, kedamaian, dan toleransi. Nah, kemudian kalau kita menginginkan ya, satu pendidikan yang paling tidak efektif ya, ada beberapa hal kalau saya mengikuti pemikiran dari beberapa pakar bahwa ada beberapa pandangan yang ini layak untuk kita kedepankan ataupun paling tidak menjadi suatu pertimbangan, bahwa sering kita sadari bahwa sikap saling menuduh dan saling menghakimi kita itu lebih baik dari orang lain karena beda, apakah itu agamanya ataupun gendernya ataupun kulitnya, maka itu perlu dihindari. Maka pendidikan multikultural itu adalah menekankan bahwa semua orang itu setara. Karena menjadi perempuan, menjadi Islam, menjadi Jawa, itu sesungguhnya merupakan satu hal yang sudah given ya itu loh. Maka sebuah kesalahan ketika ada hak orang lain untuk mengejek ya, tentunya tidak ada hak orang lain untuk mengejek dan tidak ada hak kita juga untuk merendahkan diri kita sendiri. Ini yang sebenarnya menjadi pandangan yang perlu kita bangun ya secara bersama-sama, sehingga ketika kita mau melakukan satu tindakan merendahkan orang lain, itu semuanya berlawanan dengan, bertentangan dengan nilai-nilai ataupun prinsip multikultural. Nah, kita masuk pada faktor pendorong multikulturalisme. Ada beberapa faktor pendorong multikulturalisme, walaupun sebenarnya ini sudah keluar dari misi pendidikan karena ini lebih umum ya. Yang pertama ada kondisi geografis ya, kemudian ada pengaruh kebudayaan asing dan iklim yang berbeda dan pembangunan. Maka walaupun dari sisi ini kelihatannya keluar dari mainstream pendidikan, tapi ketika kita coba hubungkan dengan pendidikan multikultural, maka karena itu di dalamnya menyangkut geografis, termasuk di dalamnya juga etnis ya, termasuk juga termasuk juga yang lain ya selain etnis yakni kultur, maka pendidikan multikultural seyogianya tidak selalu dikonotasikan dengan konsep kultur etnis atau suku. Karena dalam hal ini kultur tidak selalu di dalam pemaknaan budaya suku, melainkan budaya yang dapat terkonstruksi secara sosial kultural di dalam enklik sosial. Misalnya agama, kelas ekonomi, status sosial, ada barangkali pengalaman berbagai bangsa yang lebih menitik beratkan pada keanekaragaman budaya, etnis, dan ras telah banyak mempengaruhi cara pandang sementara orang bila multikulturalisme dapat dibahas dalam kebinekaan pilihan sosial yang lebih luas, maka multikulturalisme ini tentu menjadi lebih diperkaya, yang pada gilirannya akan kian memperkaya pada karakter pendidikan multikultural yang ditawarkan.
Sebenarnya ada satu pemikiran yang mungkin layak untuk kita perhatikan, bahwa pendidikan multikultural sesungguhnya merupakan satu proses transformasi sekolah dan sistem sekolah, memasukkan sistem pendidikan yang berbasis pada pedagogi siswa, kurikulum yang bermuatan pada perspektif multikultural, penciptaan situasi kelas, dan adanya proses evaluasi terus-menerus untuk perbaikan sistem pendidikan multikultural. Maka terkait dengan ini, transformasi masyarakat adalah sumbangan pendidikan. Dalam sumbangan pendidikan multikultural untuk terciptanya sebuah sistem keadilan sosial, dekonstruksi struktur kekuasaan yang opresif dan cenderung status quo adalah salah satu tugas penting pendidikan multikultural. Barangkali dari asumsi ini maka pendidikan multikultural pada arah transformasi diri dan sistem sekolah pada akhirnya bermuara pada transformasi sosial. Dan kemudian faktor penghambat masyarakat multikultural diantaranya menganggap budaya sendiri paling baik, pertentangan antara budaya barat dan timur, pluralisme dianggap sebagai sesuatu yang eksotis, pandangan paternalistik, dan mencari indigenous, mencari indigenous, mencari indigenous culture, dan pandangan negatif penduduk asli terhadap orang asing. Satu hal yang paling tidak menjadi catatan ya bagi kita semua, bahwa meminjam istilahnya Gunawan Muhammad, ya, pelajaran dalam hal ini yang perlu dikembangkan juga adalah pelajaran kewarganegaraan. Yang dalam hal ini ada dua hal ya terkait dengan pendidikan multikultural ini. Menurut pandangannya Gunawan Muhammad, ada dua beban alegoris sekaligus. Yang pertama yakni alegori Sapulidi dan kedua alegori Taman Mini. Keduanya menekankan kesatuan dan harmoni, tapi pada hakikatnya menekan dan meminggirkan serta menganggap tidak penting kebudayaan ataupun etnis minoritas. Dalam alegori Sapulidi terkenal semboyan bersatu kita bercerai kita runtuh. Tendensi totaliter dalam cara berpikir ini adalah bagaimana demi persatuan perbedaan diabaikan dan disingkirkan, sebagaimana Sapulidi yang dibandel, yang dibendel dan diikat menjadi satu. Yang kedua adalah Taman Mini. Di sini tampak perbedaan ini diterima dan dirayakan. Tetapi dalam cara berpikir ini diandaikan dalam satu wilayah itu hanya ada satu kebudayaan dengan satu simbol seperti yang ini ada tendensi represif untuk menyeragamkan dan membuat sentralisasi kebudayaan. Nah, dari catatan ini paling tidak kita bisa mengambil satu kesimpulan ya. Pendidikan multikultural itu memang harus dimulai sejak dini. Pada masa-masa itu adalah masa pembentukan identitas yang diharapkan setelah melewati tahapan itu nantinya bisa mengendap menjadi agen perubahan nantinya. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan kepada teman-teman dan juga Bapak dosen. Tentunya masukan dan juga saran sangat kami tunggu ya dan kami harapkan, karena ini saya kira masih mentah sekali, saya sadari betul. Itu apabila kami dalam menyampaikan materi ini banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.